Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 29 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Jajaran Polres Bondowoso Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus pengeroyokan dan kekerasan fisik yang menimpa seorang anak di bawah umur. Polres Lampung Selatan Polda Lampung hadir dalam pelaksanaan kegiatan groundbreaking 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Operasi Patuh Tinobala 2025 yang digelar selama 14 hari di seluruh wilayah Sulawesi Tengah resmi berakhir pada Minggu 27 Juli 2025 pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, Satres Narkoba Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Banyumas. Kasatres Narkoba Polresta Banyumas Kompol Willy Budianto menegaskan bahwa pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas telah berhasil mengamankan seorang wanita yang berinisial HRH. Ini adalah residivis yang sebelumnya sudah 2 kali menjalani proses pidana yang sama terkait dengan obat-obat berbahaya dan psikotropika. Yang bersangkutan diamankan pada tanggal 6 Juli 2025. Saat kita datangi rumahnya, yang bersangkutan sempat mengelak. Namun informasi lebih kuat dan kami melakukan upaya penggeledahan. Dan benar saat dicari di dekat atap rumah itu, di plafon di atas sana, kita temukan sejumlah obat yang lumayan cukup banyak, yaitu sebanyak 1.945 butir obat kemasan silver. Ya. Silver ini tanpa merek yang saat ini marak beredar. Yang berikutnya adalah sebanyak 2.000 butir jenis hack shimmer, 1.000 butir pre-hack, dan 400. Jajaran Polres Bondowoso Polda Jawa Timur berhasil mengungkap secara tuntas kasus pengeroyokan dan kekerasan fisik yang menimpa seorang anak di bawah umur. Kasus yang mengguncang publik ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat dan viralnya rekaman video dugaan kekerasan di berbagai platform media sosial. Hingga saat ini 5 dari 6 pelaku telah berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Sementara 1 pelaku lainnya masih dalam daftar pencarian. Kapolres Bondowoso Polda Jawa Timur AKBP Harto Agung Cahyono dalam keterangannya menjelaskan bahwa insiden pengeroyokan ini terjadi pada Rabu 23 Juli 2025 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lokasi kejadian berada di area persawahan yang masuk dalam wilayah Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso. Peristiwa naas ini menggambarkan betapa rentannya anak-anak menjadi korban kekerasan apabila tidak ada pengawasan yang memadai. Menurut kronologi dari pihak kepolisian yang dipaparkan, motif dibalik tindakan keji ini sungguh sepele dan tidak masuk akal. Para pelaku merasa tidak terima atau tersinggung hanya karena korban memakai sebuah hoodie yang mereka beli dari toko online. Didorong oleh ketersinggungan yang tidak mendasar ini, para pelaku kemudian menjemput korban langsung dari kediamannya. Setelah berhasil membawa korban, mereka membawanya ke lokasi terpencil di area persawahan Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari. Di tempat inilah, secara bersama-sama, para pelaku melakukan pemukulan secara brutal terhadap korban. Akibat tindakan keji ini, korban mengalami luka lebam yang cukup parah di area wajah. Dalam proses penyelidikan dan pengungkapan kasus, pihak kepolisian berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti yang menguatkan tuduhan terhadap para pelaku. Barang bukti yang diamankan antara lain 1 lembar hasil visum et repertum yang menjadi bukti medis luka korban, 2 potong kaos berwarna hitam, 1 potong celana jeans berwarna biru, 5 potong hoodie berwarna hitam, 1 potong celana panjang jeans warna putih polos,
1 unit sepeda motor Honda Vario 160 yang digunakan dalam aksi, serta 3 buah telepon genggam yang mungkin berisi bukti percakapan atau rencana kejahatan. Atas perbuatan keji yang mereka lakukan, para pelaku akan dijerat dengan pasal-pasal berlapis. Mereka akan didakwa berdasarkan pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUH Pidana yang mengatur tentang pengeroyokan, serta pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan penerapan pasal-pasal ini, para pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari tim Humas Polres Bondowoso Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Lalu bagaimana jajaran Polres Bondowoso Polda Jawa Timur berhasil mengungkap secara tuntas kasus pengeroyokan dan kekerasan fisik yang menimpa seorang anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bondowoso? Kita akan berbincang bersama dengan Kasih Humas Polres Bondowoso Polda Jawa Timur, Ibtu Bobi Dwi Siswanto. Selamat siang Pak Bobi. Selamat siang, Mbak. Pak Bobi, bagaimana kronologi pengungkapan kasus pengeroyokan tersebut dan bagaimana kondisi korban saat ini? Jadi awal kronologi kejadian, si korban ini membeli jaket hoodie bertuliskan komunitas kelompok tersebut. Kemudian pada hari Minggu, korban ini melaksanakan pawai santri diketahui oleh kelompok pelaku ini. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juli, pukul 14.00, korban dijemput oleh pelaku di rumahnya. Kemudian dibawa ke suatu area persawahan yang sepi, jauh dari pemukiman. Kemudian di sana terjadilah penganiayaan dan pengeroyokan. Kemudian pada pukul 16.00 atau tepatnya 16.10, korban dikembalikan ke rumahnya oleh pelaku. Kemudian inisiatif dari keluarga korban melaporkan ke Polres Bondowoso. Akhirnya dengan gerak cepat Polres Bondowoso berhasil mengamankan pelaku penganiayaan dan pengeroyokan. Apa motif para pelaku melakukan pengeroyokan tersebut terhadap korban? Sebenarnya motifnya sepele, Mbak. Jadi motifnya adalah ketersinggungan kelompok komunitas tersebut karena pelaku menggunakan kostum atau jaket hoodie yang bertuliskan kelompoknya tersebut. Hanya ketersinggungan saja, Pak. Karena menggunakan jersinya tersebut selain dari komunitas kelompok pelaku. Demikian, Pak. Dari pengungkapan kasus ini, barang bukti apa saja Pak yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Jadi barang bukti yang berhasil kita amankan dari 6 pelaku ini adalah 1 Honda Vario 160 warna biru, kemudian 3 buah HP sebagai bahan percakapan dan komunikasi, sekaligus untuk memvideokan, kemudian 1 buah surat visum, kemudian celana jeans warna biru dan warna putih, kemudian jaket hoodie warna hitam. Selanjutnya Pak Bobi, bagaimana sinergi yang dilakukan oleh Polres Bondowoso dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso terkait perlindungan terhadap korban? Silakan. Jadi selama ini kita sudah berkoordinasi dan sinergitas dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan terkait dengan korban-korban di bawah usia atau di bawah umur. Jadi untuk korban saat ini mendapat bimbingan psikologi dari Dinas Sosial dan dari Dinas Pendidikan agar korban bisa kembali pulih, tidak trauma dengan kejadian tersebut. Terkait dengan kasus tindak pidana tersebut, para pelaku ini akan dijerat dengan pasal berapa? Jadi sesuai hasil penyidikan, pelaku dikenakan pasal 170 ayat 1 dan pasal 80 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, Pak. Jadi kita tidak peduli baik itu anak-anak maupun dewasa karena di pelaku tersebut ada salah satu yang usianya di atas 17 atau sudah menginjak dewasa. Yang 5 adalah anak-anak. Demikian, Pak. Selanjutnya apa Pak Bobi pesan untuk pemirsa Polri TV?
Kami berpesan kepada masyarakat agar lebih pengawasan kepada anak-anak lebih diperketat karena pengawasan ini berpengaruh juga dalam lingkungan sehari-hari agar anak kita terhindar dari menjadi korban kekerasan atau pelaku dari kekerasan. Itu aja yang bisa kita sampaikan pesan kepada masyarakat, lebih pengawasan lebih ketat kepada anak-anak. Demikian Pak yang bisa kita sampaikan. Baik, terima kasih Ibtu Bobi Dwi Siswanto telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Salam presisi. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.